Kopi 1000 Inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat, kolega, pendengar dan pemirsa yang selalu saja insya Allah diberikan rahmat kesehatan, dipanjangkan umur, serta selalu saja berada hidup dalam kebahagiaan dan kedamaian. Sebagaimana yang saya ceritakan, memang akhir-akhir ini karena mempunyai waktu yang luang, saya membereskan beberapa benda yang secara fisik, kemudian itu disortir untuk dibuang dan ditermakan juga ada, atau kemudian ada juga yang masih ditata, sehingga ada ruang yang lebih yang kita bisa nikmati setelah melakukan pekerjaan itu. Tetapi pagi ini saya melihat ada beberapa album ya, yang dulu memang kita kalau ada kegiatan itu kemudian dipotret, dicetak, lalu kemudian dibuat di dalam album. Mungkin beda dengan yang zaman sekarang, kita lebih banyak memiliki file-filenya daripada album yang dicetak dalam bentuk fisik. Nah, pada saat kemudian merapikan album itu, kemudian alam pikiran saya teringat kepada beberapa dekade kehidupan yang sudah lewat, dan itu kemudian membawa kita tersenyum atau juga membawa kita dalam tanda petik ya geli dan sebagainya lah, bercampur karena melihat kejadian-kejadian di masa yang lalu. Nah, oleh itu juga saya menjadi teringat ya dengan salah seorang tokoh yang dikemukakan oleh Sir John Shelley. Dia mengatakan bahwa history make men be wise. Ini bagaimana kemudian tentang sejarah masa lalu kita itu yang kemudian bisa menjadikan kita ya di masa-masa sekarang tentunya bisa lebih bijak lagi di dalam kehidupan. Nah, dari sekian banyak foto itu, bukan fotonya tetapi kemudian cerita di balik foto itulah yang membuat kita merenungkan kembali berbagai kejadian di masa yang lewat. Tapi jangan lupa, seperti seorang tokoh sejarawan juga, Donald K. Emerson, itu juga pernah mengatakan paling tidak ada berbagai macam nilai sejarah. Ya, dua di antaranya dia mengatakan, ya, sejarah itu memang sesuatu kejadian masa lalu yang patut untuk kita kenang. Artinya kejadian-kejadian penting yang memang selalu kita kenang dan memang patut untuk kita kenang. Istilah populernya disebut dengan remember history. Nah, pada saat bicara remember history lah, maka ada beberapa foto yang masa lewat yang tadi yang terkadang membuat kita tersenyum. Begitulah kita dulu apa adanya. Saya yakin juga sahabat coba aja lah kalau yang masih punya album atau punya catatan harian, dibuka kembali foto-fotonya, dan itulah remember history yang memang tercatat di dalam kehidupan kita yang patut untuk kita kenang, dan memang ya just to remember, sekedar hanya untuk dikenang, just to remember istilahnya. Jadi tidak lebih daripada sebagai satu kenangan, tapi kenangan itu juga membuat kita ya katakanlah menyadari bagaimana posisi kita saat itu, dan kita sekarang be wise lah di dalam kehidupan sekarang ini. Tapi yang menjadi persoalan itu terkadang para sahabat, kolega, ya pemirsa dan pendengar kita, ada dua nilai tadi yang saya katakan. Satunya adalah remember history, yang kedua juga ada yang disebut dengan problematic history. Nah, problematic history ini sebenarnya satu kejadian-kejadian kita di masa yang lewat itu belum selesai. Kita anggap belum selesai. Secara kalau kita bicara personal, kita anggap belum selesai dan masih mempengaruhi kehidupan kita di masa yang sekarang ini. Artinya kita belum bisa move on dari kejadian-kejadian masa lalu, dan kita masih dihantui oleh kejadian-kejadian masa lalu. Nah, kalau ada di antara para sahabat ya yang masih punya problematic history di dalam kehidupan pribadinya, ya istilahnya pada saat saya buka album tadi memang saya juga teringat ada sih, tapi kemudian itu menjadi bisa kita eliminir atau kita bisa hilangkan problematiknya itu menjadi just to remember. Gimana kira-kira caranya ya sahabat dan kolega semua? Saya membloknya ya, masa lalu punya cerita sendiri tentang masa lalu. Ya, masa kini adalah kehidupan kita di masa yang akan kini.
atau di masa yang sedang kita hadapi sekarang ini. Sedangkan masa akan datang, itu juga masa yang masih belum terjadi. Oleh karena itu pada saat kita membagi kepada 3 babakan itu aja, ya, masa lalu, masa sekarang yang sekarang kita berbicara ini, dan masa yang akan datang, maka kita tersadarkan bahwa persoalan masa lalu itu adalah persoalan masa lalu. Kalau itu masih menjadi problematika histori dalam kehidupan kita, mari kita blok sebagai satu kejadian masa lalu, dan kita bangkit di dalam kehidupan yang sekarang. Bagaimana kehidupan kita sekarang ini? Ada istilahnya, ya, be happy now. Jadi berbahagialah sekarang. Tentu berbahagia di dalam konteks yang lebih luas lagi. Kita berusaha untuk memenuhi segala macam kehidupan, berusaha untuk berbuat baik dari seluruh aspek kehidupan kita. Maka insya Allah kehidupan di masa yang akan datang itu akan lebih baik lagi. Ada juga orang bijak mengatakan kumpulan histori sejarah masa lalu itu adalah pengalaman. Masih ingatkan sahabat dan kolega semua, pendengar dan pemirsa, pengalaman itu sering kita dengar dikatakan adalah guru yang paling baik. The best teacher lah, guru yang paling baik. Looking yesterday untuk melihat yang kemarin, thinking today untuk kita hidup hari ini, berpikir hari ini, dan ya, istilahnya itu for better tomorrow, untuk kehidupan kita yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Jadi silahkan merapikan albumnya, kenanglah kalau memang patut untuk dikenang, bloklah kalau itu menjadi problematik histori, maka tetaplah masa depan kita lebih cemerlang lagi, dan insya Allah semuanya akan berakhir dengan husnul khatimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi 1000 inspirasi.